Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi ini kita awali pertemuan dengan Pak Samsul, pelajaran insya kelas 5, baik putra maupun putri. Sebelum lebih lanjut anak-anak, saya nggak perlu kenalan. Saya yakin anak-anak adalah sudah kenal dengan saya. Ini melanjutkan pelajaran tahun kemarin kelas 4 dilanjutkan di kelas 5. Sebelum lebih lanjut, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah lewat membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita diberi kelancaran, kemudahan, dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Ala diniyah wala kuniyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya karena baik anak-anak, untuk materi insya kelas 5 yaitu halaman 60. Anak-anak bisa dibuka kitabnya halaman 60. Ad-Darsur Rabi'a Asyarah. Di kitab tertulis Ar-Rabi'u, dibenarkan Ad-Darsur Rabi'a Asyarah, ya. Pelajaran 14 Al-Awsofu. Nah, judulnya adalah Al-Awsofu, beberapa kata sifat. Saya tulis dulu di papan. Nah. Al-Awsofu artinya beberapa kata sifat. Anak-anak, sebelum masuk pada materi dalam kotak, perlu kiranya anak-anak mengetahui apa yang dimaksud dengan kata sifat. Simpelnya, gampangnya, kata sifat itu adalah kata yang bisa jatuh setelah kata yang dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya, jadi kata sifat kata yang bisa jatuh setelah kata yang. Nah, setiap kata yang bisa jatuh setelah kata yang maka disebut kata sifat. Contohnya, yang ganteng. Nah, yang ganteng. Nah, yang cantik, yang baru, dan lain-lain. Berarti ganteng, baru, itu namanya kata sifat. Berarti kalau tidak bisa jatuh setelah kata yang, tidak disebut kata sifat. Contohnya, bangku atau meja. Meja nggak bisa menjadi yang meja. Berarti meja bukan kata sifat, karena tidak bisa jatuh setelah kata yang. Itu simpelnya dalam bahasa Indonesia begitu. Rambut, yang rambut. Rambut bukan kata sifat. Kursi, yang kursi, tidak boleh. Berarti kursi bukan kata sifat. Panjang, yang panjang. Berarti panjang kata sifat. Bersih, menjadi yang bersih. Berarti bersih adalah kata sifat. Nah, itu sekilas definisinya atau pengertian kata sifat. Anak dilihat halaman 60 dalam kotak. Nanti saya ringkas langsung halaman 60 dan halaman 62. Ya. Kata sifat, mari kita artikan kata sifat dalam kotak halaman 60. Bisa dilihat halaman 60 dalam kitab Tawilun, Qasirun, Qawiyun, Dhaifun, dan seterusnya. Semua itu adalah contoh-contoh kata sifat. Tawilun, yang panjang. Qasirun, yang pendek. Qawiyun, yang kuat. Dhaifun,
yang lemah. Nah, itu beberapa contoh kata sifat. Selanjutnya anak-anak mencari artinya sendiri ya. Untuk mempersingkat, mulai sakhinun sampai dzokhlun, anak-anak mencari artinya sendiri. Nah, selanjutnya materi yang kita bahas hari ini adalah bagaimana menggunakan kata sifat dalam kalimat. Bagaimana menggunakan kata sifat dalam kalimat, itu intinya. Jadi tujuannya nanti anak-anak harus bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata sifat, baik yang menjadi khobar atau yang menjadi naat. Sekali lagi, intinya yang harus diperhatikan anak-anak yaitu bagaimana membuat kalimat dengan kata sifat, baik menjadi khobar atau menjadi naat. Nah, contohnya begini. Dalam kitab ada contoh al-qalamu qosirun. Al-qalamu qosirun. Al-qalamu itu artinya pulpen, qosirun artinya pendek. Pendek kata sifat. Kata sifat dalam contoh ini tarkibnya menjadi khobar. Nah, sehingga artinya pulpen itu pendek. Pulpen itu pendek. Contoh yang kedua, ini saya tunjukkan contoh kata sifat yang menjadi khobar. Yang contoh yang kedua, kata sifat yang menjadi naat. Dalam kitab di bawah itu ada finnahri ma'un kadirun. Artinya di dalam sungai atau di sungai ada air yang keruh. Di sungai ada air yang keruh. Nah, perhatikan anak-anak dua contoh ini sebelum saya lanjutkan. Pertama, menggunakan kata sifat dalam kalimat menjadi khobar. Al-qalamu qosirun. Pulpen itu pendek. Contoh kedua, finnahri ma'un kadirun. Finnahri, di sungai ada air yang keruh. Nah, ada air yang keruh. Ketika kata sifat menjadi khobar, tidak usah diberi arti yang. Jadi tidak boleh al-qalamu qosirun, pulpen itu yang panjang, tidak. Jadi kata sifat yang menjadi khobar tidak usah diberi arti yang. Kata sifat yang menjadi naat pada contoh kedua, finnahri ma'un kadirun. Di sungai ada air yang keruh. Nah, di sini kata sifat yang menjadi naat artinya diberi tambahan kata yang, air yang keruh, untuk membedakan. Yang kedua, selanjutnya membentuk kata sifat, membuat kalimat dengan kata sifat itu harus disesuaikan mu'anas dan mudzakarnya. Kenapa di sini qosirun? Karena mubtada'nya kata yang mudzakar, sehingga al-qalamu qosirun. Umpamanya
kata yang diawali yang menjadi mubtada itu mu'annas, contohnya as-saburatu umpamanya. Ini saya hapus dulu yang atas. As-saburatu qasirotun. As-saburatu qasirotun. Papan tulis itu pendek. Nah, papan tulis itu pendek. Anak-anak setiap mengawali kalimat dengan isim benda, dengan isim atau kata benda harus diberi al ya, supaya ma'rifat. Qalamun qasirun boleh tapi bukan kalimat. Ketika kalimat diawali dengan kata benda, satu harus selalu diberi al. Sehingga di sini ada arti itu. Jadi anak-anak tidak usah mencari bahasa Arabnya itu lagi. Tidak boleh nanti as-saburatu tilka qasiratun, salah amalan. Jadi as-saburatu qasiratun artinya sudah otomatis papan tulis itu pendek. Al-qalamu qasirun, pulpen itu pendek. Nah, itu makanya di sini saya beli lingkaran untuk mengetahui bahwa itu arti itu di sini otomatis ada sebab ada al. Nah, yang penting di sini kata sifat yang menjadi khobar itu menyesuaikan mubtada'nya. Ketika mubtada itu mudzakkar, maka kata sifat yang menjadi khobar harus mudzakkar. Al-qalamu qasirun, as-saburatu qasiratun. Nah, membentuk bentuk mu'annas kata sifat cukup menambah tanda mu'annas yaitu dengan tak bulat. Qasirun menjadi qasiratun. Nah, begitu juga kata sifat yang menjadi na'at. Ketika yang disifati mu'annas, maka kata sifat juga harus mu'annas. Nah, contohnya fil fasli sa'atun jadidatun. Fil fasli sa'atun jadidatun artinya di dalam kelas ada jam yang baru. Di dalam kelas ada jam yang baru. Penekanannya di penekanannya, ketika kata sifat menjadi na'at maka harus menyesuaikan. Bila kata sebelumnya atau yang disifati itu mu'annas, maka kata sifat juga harus berbentuk mu'annas. Jadidun menjadi jadidatun. Ketika yang disifati mudzakkar, maka kata sifat juga harus berbentuk mudzakkar. Nanti ketika ini dibaca nasab ma'an umpamanya, maka kata sifat juga harus mengikuti nasab dan sebagainya. Nah, jadi materinya yang inti dua. Satu, membentuk kata sifat, membentuk kalimat dengan kata sifat, baik menjadi khobar atau menjadi na'at. Kata sifat yang menjadi khobar menyesuaikan mubtada'nya dalam hal mu'annas dan mudzakarnya. Kata sifat yang menjadi na'at sama, menyesuaikan dengan yang disifati atau mausufnya atau man'utnya yang menjadi na'at, man'utnya. Ketika mudzakkar maka harus berbentuk mudzakkar, ketika mu'annas harus berbentuk mu'annas. Selanjutnya anak-anak bisa melihat bacaan di kitab. Saya terjemahkan sedikit, nanti yang lain anak-anak mencari terjemahnya sendiri. Dalam kitab halaman 60, al-mu'asyiru tawilun, ini
mulai al-mu'asyiru sampai wal waladu, contoh-contoh kata sifat yang menjadi khobar. Al-mu'asyiru tawilun, duding. Al-mu'asyiru duding, apa duding anak? Alat penunjuk ya. Alat penunjuk itu panjang, jadi harus ada kata itu. Al-kitabu sahinun, kitab itu tebal. Al-masjidu nadhifun, masjid itu bersih. Ar-rajulu qawiyun, orang laki-laki itu kuat. Nah, sampai seterusnya itu semuanya contoh-contoh kata sifat yang menjadi khobar. Untuk contoh mu'anasnya bisa dilihat halaman 62. Halaman 62 itu contoh-contoh yang mu'anas yang diberi tambahan tak bulat. Nah, dalam bacaan berikutnya, fil bi'ri ma'un sofin, di dalam sumur ada air yang bersih. Nah, sofin kenapa dibaca kasro? Itu karena membuang huruf yang dibaca rofa, aslinya sofiyun. Nah, aslinya sofiyun karena ada proses i'lal menjadi sofin. Fil bi'ri ma'un sofin, di dalam sumur ada air yang bersih, itu menjadi naat. Fa fin nahri ma'un kadirun, dan di dalam sungai atau dan di sungai ada air yang kotor. Lihadhil madrasah faslun wasi'un, sekolahan ini mempunyai kelas yang luas, dalam tanda kutip faslun wasi'un, kelas yang luas. Jadi ketika menjadi naat, kata sifat artinya ditambah kata yang menjadi khobar tidak diberi tambah kata yang, tapi sebelumnya ada kata itu ya. Amamal fasli finaun dhayyikun, di depan kelas ada halaman yang sempit. Saya ulang, amamal fasli finaun dhayyikun, di depan kelas ada halaman yang sempit. Nah, itu yang saya artikan. Selanjutnya anak-anak mencari artinya sendiri. Mulai fi Indonesia bahrun amikun wa bahrun dohlun, itu anak-anak mencari artinya sendiri karena keterbatasan waktu. Dan untuk contoh yang mu'anas bisa dilihat halaman 62. Saya ulang lagi anak-anak, saya ulang lagi, kata sifat itu simpelnya atau gampangnya kata yang bisa jatuh setelah kata yang. Materi intinya membentuk kalimat dengan menggunakan kata sifat, baik yang menjadi khobar atau menjadi naat. Baik yang menjadi khobar atau menjadi naat, yang menjadi khobar menyesuaikan mubtada'nya dalam segi mudzakkar dan muannasnya, begitu juga yang menjadi naat menyesuaikan dengan man'utnya, baik mudzakkar atau muannasnya. Saya kira itu untuk pelajaran kali ini. Sekali lagi yang belum saya artikan menjadi tugas anak-anak mencari artinya. Nah, jadi kalimat-kalimat yang belum saya artikan tadi, halaman 60 sampai halaman 62 menjadi tugas anak-anak, ditulis di buku, mencari artinya sendiri. Nah, tidak usah difoto ya, ditulis saja di buku masing-masing. Kapan-kapan semoga nanti bisa ketemu, bisa dikumpulkan di sekolah. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.